Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Kajian Kitab Mukasyafatul Qulub, karya Imam Al-Ghazali, bagian 1, Bab Al-Khauf, yaitu 7 tanda takutnya hamba kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat, yang malaikat itu memiliki sayap di timur dan memiliki sayap di barat, dan kepalanya berada di bawah arsy, dan kedua kakinya berada di bawah bumi yang 7. Malaikat itu memiliki bulu yang jumlahnya sama dengan jumlah makhluk ciptaan Allah, maka apabila seorang laki-laki atau perempuan dari umatku bersalawat kepadaku, Allah akan memerintahkan malaikat itu untuk menenggelamkan dirinya di dalam lautan cahaya yang ada di bawah arsy. Maka ia pun menenggelamkan diri, kemudian dia keluar dan mengepakkan kedua sayapnya. Lalu meneteslah dari setiap helai bulunya 1 tetesan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari setiap tetesan itu 1 malaikat. Kemudian malaikat itu memintakan ampunan untuk orang yang bersalawat tadi hingga hari kiamat. Berkata sebagian ahli hikmah, selamatnya jasad itu dari sedikitnya makan, selamatnya ruh itu dari sedikitnya dosa, dan selamatnya agama dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hashr, 18. Takutlah kepada Allah dan taatilah Dia, bersedekah dan beramallah dengan penuh ketaatan agar supaya kamu memetik buah pahalanya kelak di hari kiamat. Para malaikat, bumi, langit, waktu siang dan malam akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia keturunan Adam, baik mengenai kebaikan ataupun kejahatan, yang berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Bahkan anggota-anggota tubuhnya juga akan memberikan kesaksian yang dapat memberatkannya. Sementara bumi memberikan kesaksian yang menguntungkan orang yang beriman dan orang yang zuhud. Dalam kemaksiatan itu ia menyatakan, dia orang mukmin, telah menyembah Tuhan yang Maha Tinggi, di atasku, dia berpuasa, berhaji dan berjihad di jalan Allah. Mendengar kesaksian itu gembiralah orang yang beriman dan orang yang zuhud. Bumi juga memberikan kesaksian yang memberatkan orang kafir dan orang yang durhaka. Dia berkata, dia orang kafir, telah berlaku musyrik di atasku, dia berzina, dan makan barang yang haram. Sehingga alangkah celakanya bila Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang, menyelesaikan persoalan hisab dengan seadil-adilnya. Orang mukmin yang sejati ialah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh organ dan anggota tubuhnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Laits, bahwa takut kepada Allah dapat dilihat indikasinya dalam 7 berikut ini. 1. Lidahnya, orang yang takut kepada Allah, selalu berusaha mencegah lidahnya dari berbohong, menggunjing, mengadu domba, membual dan mengobrol perkataan yang tidak berguna. Ia akan menjadikan lidahnya sibuk untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, berdiskusi dan mengkaji ilmu. 2. Hatinya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu mengeluarkan rasa permusuhan, kebohongan, dan kedengkian dari dalam hatinya. Karena kedengkian itu dapat merusak kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya dengki itu akan membakar hangus kebaikan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 4905. Ketahuilah, bahwa dengki itu termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya. Dan semua penyakit hati, tidak akan dapat disembuhkan melainkan dengan ilmu dan amal. 3. Penglihatannya, orang yang takut kepada Allah tidak akan melihat pada yang haram, baik mengenai makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Dia tidak memandang dunia dengan nafsu ambisi dan keinginannya, tetapi dia memandangnya untuk mengambil pelajaran dan ibrah. Dia tidak memandang pada sesuatu yang tidak halal dilihat olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memenuhi matanya dengan sesuatu yang haram, maka Allah akan memenuhi matanya dengan api neraka kelak di hari kiamat. 4. Perutnya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, karena yang demikian itu adalah dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Bersabda, apabila sesuap nasi jatuh ke dalam perut anak cucu Adam, maka malaikat yang ada di bumi dan di langit melaknatinya selama suapan makanan itu berada dalam perutnya, dan kalau ia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah neraka jahanam. 5. Tangannya, orang yang takut kepada Allah, tidak mau menerima sesuatu yang haram, tetapi selalu berusaha untuk menggapai dan meraih yang mengandung unsur ketaatan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Akbar, ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu perkampungan dari Zabarjat yang berwarna hijau. Dalam perkampungan itu terdapat 1000 rumah, di dalam setiap rumah terdapat 1000 kamar, tidak ada yang dapat menempati sedemikian indah itu, kecuali seseorang yang apabila disodorkan atau ditawarkan kepadanya sesuatu yang haram dia menolak dan meninggalkannya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Kedua kakinya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melangkahkan kakinya untuk berjalan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kakinya digunakan berjalan dalam ketaatan kepada Allah dan mencari keridaannya dan berjalan ke arah kebaikan. Bergaul bersama ulama dan orang-orang saleh. 7. Ketaatannya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengorientasikan segala aktivitas ketaatan dan kesalehannya hanya untuk mencari keridaan Allah, menjauhi sifat riya dan kemunafikan. Jika seseorang telah melakukan yang demikian itu, maka ia termasuk dalam kategori orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini, dan kehidupan akhirat itu di sisi Rabb-mu, adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf 35, mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman dan mata air yang mengalir. Quran Surat Al-Hijr 45, dan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan kenikmatan. Quran Surat At-Tur 17, dan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Quran Surat Ad-Duhan 51, dari ayat-ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang yang bertakwa itu akan selamat dari neraka besok di hari kiamat. Seyogyanya orang yang beriman mengambil posisi tengah antara takut, khauf, dan harapan, roja. Dia harus selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berputus asa. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar 53. Beribadah menyembah Allah, meninggalkan segala perbuatan yang buruk dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersambung.